Pernah atau enggak? Sarah pakai skincare yang awal-awal dipakainya bagus, Pernah. putih, kinclong, mengkilat. Tapi kalau di stop, hitam, ketergantungan. Kamu pakai 2 minggu tuh bagus banget. Teman-teman Tapi pada sebenarnya tanya. waktu itu saya nggak yang bukan abal-abal sih dok, ke seorang Dokter ya? dokter Etiket cukup biru pasti. terkenal. Boleh di-spill? Jadi gini Bunga, yang aku curiga cuma satu sih kalau kayak gitu. Apa yang dioperasi? Dokter yakin saya dioperasi? Aku yakin dioperasi. Yakin? Oke, kita taruhan ya dok. Oke. Aduh, Berapa ada ratus juta dok? perjudian di sini. Tapi kalau kayak aku butuh nggak tuh kolagen gitu dok? Sangat butuh banget kalau umur Sangat seperti butuh ya. ini. Gak maksudnya itu bagus yang diminum kah? Atau bagaimana kalau Kayak jangan? infus gitu atau gimana Iya. gitu ya? Tergantung jawabannya. Konten dalam program ini disajikan dengan tujuan edukatif yang menghibur semi sketsa. Semua materi disusun untuk mempermudah pemahaman. Semua bentuk komedi dan bercandaan telah diatur dan disetujui semua pihak terkait. Mohon penonton jangan baper dan enjoy the show. Bunga ngapain kamu Bunga? Halo dok, Astagfirullah. nama saya Inem dok. Saya janda beranak palsu. Saya pikir kamu Spider-Man loh tadi manja. Enggak dok, saya Inem dok, kenal nggak? Ingat nggak sih? Tim kreatif nggak bisa cari baju yang lain gitu. Kita mau operasi ini ya. Itu kamu kenapa dadanya bengkak? Dok, aku habis OP. Orang OP itu tambah bagus kok kamu tambah aneh. Dok, ini emang Astaga. Ya dok, tahu nggak dok, pasien kali ini tuh dokter kenal nggak? Bener-bener langsung beda ya bentuknya ya. Langsung maco ya, nggak adaan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ntar saya pompa ada dok. Tamu kali ini dokter kenal nggak? Siapa? Ih, Inem pelayan seksi. Oh, pembantu viral yang dulu itu yang seksi. Bener banget. Yang main sinetron. Betul sekali. Cari saya. Cari dokter. Kenapa? Ayo. Ngapain tuh? Pasti kayak Ih, ada seru sesuatu. banget loh. Kita Iya pengen kan? tanya-tanya. Soalnya sudah Bener. lama banget gak ketemu ya. Bener, udah lama nggak muncul di TV. Kita Ya tanyain kan? ya. Biar siapa tahu kita tanya dengan pertanyaan yang menjebak yang dokter biasa itu. Nanti dia jadi viral lagi. Saya dokter. Ah enggak, kamu bukan dokter bagi orang-orang. Kita panggilin aja ya dok. Siap. Ini namanya. Boleh nggak ini disingkirin dulu sebelum ditanya gitu? Boleh dok. Nanti orang tuh nggak percaya aku dokter loh. Silikon tuh yang bagus gitu. Silikon model baru dok. Silikon HPS. Ibu Sarah 6. Sarahvi. Ibu Sarahvi, silakan masuk. Oh my god. Halo. Assalamualaikum. Silakan duduk. Ih kece loh. Ini beneran Sarafi? Sarahvi kan? Iya, Sarah 6 ya. Ya, aku Sarafi. udah lama banget nggak lihat Mbak Sarah. Iya loh. Apa kabar? Baik dok. Gila, tahun berapa ya film itu ya? 97-an. 90-an ya? 95 ya. Ya viral banget dan aku ingat banget Iya Mbak dong. Inem pelayan seksi. Seksi. Iya. Pada waktu itu ngelap-ngelap lantai seksi banget Pakai filmnya. kain ya kan. Iya, trending Ya banget deh. ampun. Pakai kutang nenek. Iya kan. Ya ampun. Sekarang sudah hijrah ya? Udah lama. Oh, udah lama Udah ya. lama, Dok. Tapi berbeda banget loh kalau ketemu di jalanan mungkin aku enggak. Enggak ya. Enggak. Karena jauh banget ya. Iya, nanti Jauh kita banget akan analisa ya apa Analisa. perbedaannya ya. Tapi ini Kak Sarafi sendiri kemana aja sih? Kok udah nggak pernah muncul di mana-mana gitu? Apa sudah tidak laku lagi? Itu kan yang kamu inginkan dok. Maaf ya. Laku banget jualan saya. Oh, laku banget. Iya dong. Sekarang ada bisnis ya? Mm-mm. Apa? Kita punya 7 brand. Oke, bisa banget. Bisa kita minta treatmentnya enggak nih? Bisa. Ya kan kaya. Kalau emang Kak Sarafi sendiri butuh apa sih kok sampai nyari dokter Richard? Emang nggak ada klinik-klinik lain yang bagus gitu ya? Karena kan dokter Richard ini terkenal banget ya dengan peremajaan. Aduh. Oke. Pasti semua yang datang ke dokter Richard pengen terlihat lebih muda, benar nggak dok? Bener Bener. banget. Tapi memang Kak Sarafi nggak kelihatan. Umurnya sudah 4. Mohon maaf ya saya tanya Iya. ya. Katanya dari data itu 48. Iya. Serius? Baru kemarin. Untuk tekstur wajah
kulit. Tapi kan ini kan pakai hijab ya. Jadi kan aku nggak bisa lihat secara full ya. Tapi kelihatan itu nggak kelihatan dong 48 tahun. Oh, Berarti masa? benar. Dari analisaku ini pasti rajin banget perawatan. Udah jelas. Jelas banget ya. Udah jelas ini rajin banget perawatan. Benar kan? Kelihatan Betul. ya dok ya. Oke, 1 bulan berapa kali? Sebenarnya kalau dibilang 1 bulan berapa kali nggak juga sih, kadang-kadang 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali sih sebenarnya kalau benar-benar pengen perawatan ke klinik. Oke, budgetnya? Budget berapa ya? Mahal ini pasti dok. Enggak. Endorse atau bayar? Kalau bayar dong. Bayar. Bayar ya. Indonesia atau luar negeri? Indonesia. Oke, ini menarik ya. Di sini kita todong tanya ya. Dan di sini Anda tidak bisa berbohong seperti di podcast yang lain. Nggak boleh di-cut di sini. Karena di sini Anda berhadapan dengan saya sebagai expertnya. Ya. Kalau Anda berbicara di podcast lain, mungkin saya nggak diapa-apain kok. Enggak, ini natural kok. Saya melihat dari ujung sana, bangke nih cewek. Kamu berbohong. Dia tuh sebagai selain dokter dokter apa sih dok? Estetik ya? Dokter estetik, dokter kulit enggak? Dokter kecantikan. Dokter kecantikan. Dokter Richard ini juga spesialis mental, Oh iya. kejiwaan. Ini susternya ini. Bersama dengan pasiennya juga. Jadi sebenarnya yang crazy rich yang mana? Enggak, saya rich, dia crazy. Jadi dia memang crazy rich. Mbak Sarah, tapi ini apa yang diubah? Apa yang berubah sampai sekarang? Ayo ngaku dulu sebelum saya analisa. Sebagai dokter coba. Oh, dia tanya balik. Sebagai dokter apa yang Nomor 1 dirubah? bibir dan itu baru. Baru. Salah. Bibir sudah pasti. Enggak baru. Enggak baru ya, tapi Enggak. sudah pasti ya. Pernah Oke. ya. Hidung sih dok. Filler atau OP? Enggak, saya tidak pernah OP. Itu filler. Tapi saya lebih senang bermakeup dengan over. Jadi kayak tadi saya bermakeup, itu saya lebih senang memakai lipstick di luar line. Tapi ini juga pasti ada sesuatu. Ini filler berarti. Booster tepatnya. Booster. Enggak mungkin. Kalau cuma booster tidak akan membuat V di bagian sini. Ini dikerjain di bagian sini. Ini ada bagian sini, sorry ya aku bilang. Kalau di bagian sini kita itu Line ya? ada line ya. Dan itu tuh sebenarnya normalnya biasa. Kalau itu jelas banget dikerjain. Itu jelas banget dikerjain. Terus ada kalau di bibir tuh ada cupid bow. Cupid bow itu kayak panah ya. Ada panah, ada V-nya gitu kayak gitu punya ya. Memang orang tuh harus bagusnya ada V-nya. Tapi itu V-nya itu dibuat, itu kelihatan banget itu V-nya dibuat. Coba saya nggak tahu ya, bilangnya sih memang filler booster gitu Oke. ya. Tapi kalau untuk pengerjaannya segala macam kan saya nggak bisa lihat. Oke. Tapi dikerjain ya. Iya. Oke, bibirnya dikerjain. Coba kita lihat dulu deh dok transformasinya nih. Soalnya kan karena beda banget ya dok ya. Oke. Beda banget ya. Mana nih? Bang, buruan. Lama dong, dia belum makan. Entah suster, entah tim kreatif nggak becus semua kerja. Kan di sini hanya dokter yang becus. Tapi Mbak Sarah ada operasi di luar dari ada operasi lain? Coba aku pengen lihat, boleh nggak buka kacamatanya? Boleh. Oke, ngadep sebelah sana. Oke, jangan senyum, jangan senyum. Jangan senyum dia Emang kayak gini. begitu dok, emang begitu. Oke, agak menunggak ke atas. Oke, lihat aku menunggak ke atas. Oke, ada hentikan hidung. Tindikan hidup. Apa yang dioperasi? Dokter yakin saya dioperasi? Nih. Mending kita lihat before afternya dah. Aku yakin dioperasi. Yakin? Oke, kita taruhan ya dok. Oke. Aduh, Berapa ada ratus juta dok? perjudian nih. Asik. Oke, ini sebelumnya nih. Iya. Waduh, ini umur berapa ini? Ini habis melahirkan. Itu Ini habis udah jadi melahirkan. Habis melahirkan. Udah jadi Saya inem. melahirkan itu naik sekitar 30 kilo. 30 kilo. Iya. Oke. Ini habis Ini tahun melahirkan. berapa ya berarti ya? Itu anak saya Jibril masih usia setahun apa 2 tahun ya, sekitar 2005 apa 2006 kayaknya 2005. Oke. Tapi cantik banget loh. 2005 itu habis melahirkan. 2005. Oke. Itu selanjutnya umur berapa itu? Yang ini. Duh, saya nggak inget dok. Enggak ingat ya. Ingat umur Oke. Tapi ini yang pertama itu kelihatan kayak yang Lebih pertama manis kali. ya, Oh, kayak lebih manis ya, lebih maaf cantik ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, santai aja. Ini lebih cantik, lebih cute Ya. gitu loh. Itu habis melahirkan. Kamu tahu nggak kenapa?
Kenapa? Karena sebenarnya ada beberapa orang ya, lemak itu tuh membuat wajah kita tuh kelihatan jadi fresh dan bagus. Kadang banyak orang tuh berlomba-lomba pengen ngebuang lemak wajah. Dan aku tuh selalu kasih edukasi ke pasien ya. Pasien tuh selalu datang bilang nggak nyaman. Sama sih, aku juga manusia ya. Dan aku setiap kali berkaca selalu aku ngomong, pipi aku tembem nih. Ya, aku pengen buang lemak pipi nih, tapi nggak aku lakukan. Ya. Dan aku banyak ngelihat pasien datang ke aku ngomong, "Dok, aku punya lemak pipi nih tembem nih." Dan itu aku ngelihat ya, kayak beberapa artis yang bagus, kayak contohnya Filmi ngomong kayak gitu. Fior juga ngomong seperti itu. Ya, padahal menurut aku itu adalah kelebihan dia. Bahkan lemak di pipi itu membuat dia itu tampak manis, tampak bagus. Cute gitu ya. Jadi kalau misalnya itu kamu buang, itu tuh akan membuat kamu tuh jadi lebih dewasa, Benar. jadi lebih tua. Kelihatan tua. Jadi banget. nggak semua lemak itu harus dibuang. Kalau dikurangin boleh. Kalau misalnya kita ngerasa itu over, harus dikurangin boleh. Tapi nggak semuanya tuh lemak harus dibuang. Nah, kalau menurutku yang di foto kamu yang di belakang, yang di awal ini, itu tuh lemak itu tuh membuat kamu tuh jadi lebih fresh. Walaupun kamu peningkatan berat badannya itu banyak. Dan ketika kita kehilangan lemak, jadinya kelihatan kayak jadi capek. Iya, saya setuju. Kemarin ini saya turun sekitar 16 kilo. Oke. 16 kilo. 16 kilo. Diet. Berenang memang. Oh, berenang. Berenang karena saya habis operasi empedu. Habis operasi empedu, terus saya tidak makan lagi yang namanya gorengan dan segala macam. Saya mulai olahraga. Itu memang benar yang dokter bilang, begitu nyusut itu memang lebih terlihat kayak ya cekung segala kayak macam. orang sakit gitu ya. Ya kayak gitu. Ya, jadi nggak semuanya, aku bilang ya semuanya buang lemak tuh bagus ya. Satu tuh ya. Poin yang kedua, diet terlalu ketat. Ya. Diet terlalu ketat, turun terlalu banyak, pasti akan ngorbanin tubuh. Nomor satu yang pasti akan dikorbanin dulu adalah yang paling luar, kulit, rambut, kuku. Betul. Rambutnya akan rontok pasti, kukunya nggak rapuh, nggak kuat ya. Itu dulu yang. Terus kulitnya kusem pasti ya. Terus yang kedua, mulai yang kelihatan yang bagian dalam. Contohnya pipinya kempot, dadanya turun. Aduh saya dong. Perutnya bergelambir. Itu biasanya yang kejadian kalau misalnya kita terlalu turunin berat badan Diet terlalu ketat banyak. banget. Tapi kalau di olahraga dok? Balance, tapi menurutku bukan cuma olahraga, tapi nutrisi yang cukup. Ya sama nutrisi. Jadi sebenarnya kita tuh diet boleh, yang kita buang itu nggak penting. Tapi sebenarnya kebutuhan kita tuh tetap kita harus jalanin. Jadi kayak misalnya kamu punya mobil ya, aku pengen diet nih, aku pengen hemat nih bawa mobilnya, tapi tetap harus kamu isi bensin kan? Iya, benar. Nggak mungkin kan nggak ada bensin terus kamu gas jalan kayak gitu. Bisa dong didorong suami saya bisa. Seminimalnya itu harus ada nutrisinya, seminimalnya itu ada perawatan yang seminimal yang dibutuhkan tubuh. Iya. Tapi yang nggak penting kita buang. Balancing gitu ya. Betul. Jadi ya. Sehingga apa? Akhirnya kamu diet, berat badan kamu turun, tapi kamu nggak kelihatan tua. Habis itu rambut kamu kuat, payudara kencang, semuanya kencang kayak gitu. Dibandingin kayak gini ya, kamu pernah lihat ada cewek gendut? Cantik nggak? Pasti nggak cantik. Kalau kita ngomong nggak cantik lah, kayak gendut nggak cantik. Tapi ketika dia terlalu overkurus, Jelek juga. tapi dia kendur, payudara dia kelihatan tua, apakah dia jadi cantik? Enggak juga. Jadi kayak mindahin satu masalah ke masalah yang lain. Iya, benar. Ngapain? Nah, seperti itu. Iya. Ya. Itu saya setuju tuh. Kita, dari sini wajahnya relatif agak, ini pencahayaan atau apa ya? Kalau memang merah. Gambar Tapi ketiga. kayaknya emang Nggak tahu deh ya. kulitnya glowing gitu nggak sih? Nggak tahu kamera kali atau udah kalau dari internet ya pasti gitu kali ya. Tapi Kak Sarah pernah pakai merkuri gitu nggak? Saya nggak tahu ada merek Pernah atau enggak. Sarah pakai skincare yang awal-awal dipakainya bagus, Pernah. putih, kinclong, mengkilat. Tapi kalau di stop, hitam, ketergantungan. Terus kalau misalnya kita pergi ke luar, wajahnya jadi merah. Pernah lah dong. Oke. Pernah. Kayaknya di yang ini ya dok ya? Itu ya. Kelihatan Menurut- ya? Enggak deh. Waktu zaman saya masih sinetron deh kalau Oke. itu. Nah, pada fase itu tuh skincare abal-abal tuh masih mudah banget dicari, masih mudah banget ditemuin memang. Jadi kayak kamu pakai 2 minggu tuh bagus banget, Tapi teman-teman pada sebenarnya tanya. waktu itu saya nggak yang bukan abal-abal sih dok, ke seorang Dokter ya, dokter etiket cukup biru pasti. terkenal. Boleh di sini. Jadi gini Bunga,
Kalau aku ngomong tuh dalam dunia kedokteran tuh yang abal-abal tuh ada 2. Satu merkuri, itu jelas abal-abal. Oh, merkurinya Satu ya. merkuri itu sudah jelas abal-abal. Isinya. Ya. Tidak pernah ada merkuri yang BPOM. Jadi merkuri itu sudah jelas abal-abal. Yang kedua, aku ngomongin penyalahgunaan hidroquinon. Kenapa aku ngomong penyalahgunaan hidroquinon? Karena hidroquinon itu sebenarnya diperbolehkan. Sama kayak aku ngomong morfin. Morfin itu diperbolehkan oleh dokter pakai. Kalau misalnya tangannya diamputasi, boleh nggak dikasih morfin? Boleh. Tapi kalau kita di sini kita pakai morfin, itu namanya penyalahgunaan. Oke. Nah, hidroquinon ini boleh nggak dipakai? Boleh. Tapi kebanyakan ada beberapa oknum, tapi oknumnya banyak lagi. Jadi bukan beberapa. Oknum dokter dan oknum klinik yang pakainya ke semua wajah, pakainya jangka panjang. Yang awal-awal dipakai itu bagus, putih, kinclong, mengkilap, bagus banget kayak porselen. 2 minggu sudah kelihatan, flek hilang kayak gitu. Tapi kalau nggak dipakai, itu kayak kusam, break out. Terus kayak aku ngomong narkobanya kulit. Kenapa aku ngomong narkobanya kulit? Awal-awal dipakai itu nge-fly, happy. Tapi kalau ketika nggak dipakai, ya, Dok, ya? Kok nggak tahu? pernah sih. Jurnal, gue belajar. Jurnal, Tapi ya. kayak ketika nggak dipakai itu ada efek ketergantungan. Iya. Nah, kayak gimana kalau misalnya Pak Sarafi ngomong, kayak gimana kalau misalnya aku pakai terus aja, Dok? Kalau misalnya dilepas kan Iya, ketergantungan. Kayak gimana kalau aku pakai terus? Sama kayak narkoba, dia akan minta naik dosis. Kalau nggak minta naik dosis, kalau nggak dinaikin dosisnya, tetap akan hancur, tetap akan ketergantungan. Jadi pakai kok nggak mempan lagi ya? Tetap dia akan minta naik dosis dan suatu hari tinggal nunggu waktunya Lama-lama? untuk hancur. Gitu. Pernah sampai breakout seperti itu? Enggak dok. Enggak. Begitu saya mengikuti tren artis saat itu, Tren artis saat Iya. itu ya. kenapa gue jadi nyusahin diri ya? Gue udah bayar mahal, terus gue harus kipas-kipas gitu kan? Karena panas ya. Panas gitu kan. Jadi mumpung sebelum ini akhirnya stop. Stop. Oke. Dan nggak breakout. Enggak sih, Oh enggak. enggak. Setiap orang tuh punya beda-beda. Jadi kayak gini ya, aku ngomongnya ya. Kayak misalnya ini racun ya. Jangan deh ini deh, nanti aku nama brandnya. Punya aku aja lah. Iya. Kayak misalnya ini racun ya. Aku minum, kamu minum, Sarah minum ya. Apakah kita sama-sama mati? Enggak, belum tentu. Ada yang mungkin sehat-sehat saja, baik-baik saja. Karena tubuhnya kuat banget. Ada yang kamu 3 jam kemudian kayak gitu ya. Aku misalnya minum ini langsung mati. Kita tuh punya daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Jadi kayak misalnya kalau pakai yang merkuri atau pakai penyalahgunaan hidroquinon tadi, ada yang pakai 3 tahun baik-baik saja. Itu yang menjadi orang tuh selalu ngomong, enggak, aku pakai biasa aja. Iya benar banyak yang Kayak gitu kan? Karena ada orang yang pakai 3 tahun begitu dilepas juga B aja, paling cuma getar dikit kayak gitu. Iya. Ada yang pakai 1 minggu hancur. Ada yang pakai 1 hari rusaknya itu sampai 3 tahun ke depan. Jadi setiap orang itu dilahirkan modalnya itu berbeda. Jadi ada yang langsung tewas, ada yang biasa aja. Makanya itu ya kebetulan Mbak Sarahnya pakainya habis itu cepet healing, cepet sembuh. Dan cepat menyadari juga kalau itu kayaknya enggak keren deh. Tapi sekuat apapun kalau misalnya dipakai terus-menerus pasti akan rusak. Oke, ini lanjutan. Wah, ini sekarang ya? Ini kayaknya belum deh. Ini yang sekarang. Yang sekarang yang mana nih? Ini berapa tahun ya ini ya? Berapa tahun? Ini cukup lama Oke. sih. Ini setahunan inilah. Oh, oke. Tapi udah berubah bibirnya, Dok. Bibirnya, oke, itu yang paling kelihatan sih. Ini fillernya sering nih fillernya nih. Satu lagi yang kelihatan tuh dagunya juga di filler. Kalau dagu enggak dok? Saya pegang boleh? Boleh. Serius. Jangan senyum. Jangan senyum. Dok emang begitu mukanya. Enggak. Masa sih? Enggak. Saya perubahan saya yang paling kelihatan itu sebenarnya dok, saya pakai behel. Behel. Jadi ada foto lihat deh. Iya. Sebelumnya Itu nggak pakai behel itu ya? belum pakai behel. Nah, ini udah pakai behel semua. Nah, itu memang sangat terlihat sekali. Pernah Ini ya? dikerjain nggak? Enggak. Nggak pernah Enggak. dikerjain? Dan saya pernah waktu itu jadi model cuman benang. Di sini? Enggak. Karena gini loh, ini ya, kita lihat ya. Dari semua foto ya. Ini kita ngeliat ini garis line ya. Ini ada garis line ya. Ini tuh jadi satu ya. Ini jadi satu ya. Rahang kita itu di sini tuh jadi satu nih. Iya. Nih, satu garis ya. Tapi ini enggak. Nah, betul. Itu kita lihat ya. Jangan senyum. Jangan senyum. Tuh. Ada jendol Ada sedikit. V-nya Iya. ya. Ada jendol sedikit. Dan di gambar itu nggak ada. Tapi mungkin Ini make up, ini no make up ya. Ini make up. mungkin ini kali Dok, kayak tadi kan filler atau enggak kok aku cuma booster, ada istilah lain enggak selain filler? Enggak, Jadi tapi mungkin kalau nggak tahu. Tapi enggak aku, diapa-apain. kayak tadi saya bilang, ayo dok kita tantangan, saya operasi apa enggak? Botox itu juga sudah jelas. Kalau botox iya, tapi kalau operasi enggak. Karena waktu berbicara
kerutannya benar-benar Ya, mati, kalau tapi botox di ya. bagian sini kerutannya masih ada. Kalau Jadi ada botox botox juga. Botox. Saya memang kelemahannya di mata, Dok. Oke. Makanya sekalian saya mau nanya. Apa pertanyaannya? Apa tuh mata? Ya, Kenapa? saya itu kan kalau mendesain ya. Kalau mendesain itu kan ya maksudnya pola tidur saya kadang itu memang tidak baik ya. Itu saya Berantakan akuin ya. agak berantakan gitu karena kayak kalau saya mendesain itu satu minggu saya bisa 20 sampai 40 desain. Terus kadang kan saya juga live sampai malam. Nah, saya tuh selalu bermasalah di bawah mata dan memang saya nggak berani ngapa-ngapain kalau untuk bawah mata ya. Paling saya cuma pakai apa kayak krim yang ada alatnya pakai Rollnya gitu roll ya. kayak gitu. Jadi memang bawah mata saya tuh bermasalah dan saya tanya gitu sama dokter. Kalau mata tuh kalau supaya ini gimana sih katanya? Supaya kenceng. Ah. Pakai oli gardan. Paling biar kenceng ya. Padahal saya udah makanan kaleng kalau udah banyak. Oh iya. Iya, pengen awet muda kan. Jadi pakai pengawet. Oh, Ah, ya lucu deh. Bener. Tapi kita malah nggak awet ya. Nah, itu bawah mata gimana sih supaya ya itulah ya, ya tapi menurut saya sih sebenarnya ada kerutan itu sih cantik gitu ya sebenarnya kalau saya mau mengakui gitu. Cuman kalau kayak saya syuting atau make up itu sometimes gitu kalau mereka kayak tadi make upnya tebal terus udara panas sometimes itu suka crack gitu Nge-crack, loh. iya, benar. Kayak gitu, Dok. oke. Yang pertama, Yang ya solusi yang bukan operasi ya, Dok. yang bukan operasi. Yang pertama, aging itu start itu biasanya memang dari mata ya. Dari mata ya, dari bawah mata, dari kerutan ya. Kalau tadi bilang kerutan itu membuat kita cantik, kalau menurutku itu enggak. Kalau di wanita ya sebenarnya, wanita itu kerutan itu enggak bikin cantik. Kalau di cowok, Normalinya gitu kalau tidak kalau di terlalu banyak. cowok kerutan itu menjadi Keren. keren, bener. Kalau cowok itu kelihatan jadi lebih dewasa, kelihatan jadi lebih keren. Ya, jadi nggak boleh dihilangkan 100%. Kita reduce aja, kurangin. Tapi kalau bagi cewek, kerutan itu bermasalah pasti. Terutama kalau kerutan itu berubah menjadi kerutan yang statis. Kerutan tuh ada dua ya. Kerutan pada waktu kita senyum dia muncul, tapi kita nggak senyum dia nggak muncul. Ada satu lagi kerutan yang muncul kita senyum nggak senyum dia muncul. Dia udah ada garisnya Contoh ya, ya. tangan ya. Tangan saya nggak punya kerutan nih. Ya, tangan saya nggak punya kerutan. Tapi waktu saya umur 70 tahun, tangan saya nggak ngapa-ngapain kayak gini sudah ada kerutan. Iya. Nah, ini kerutan Lecek yang ya, sudah lecek. diem. Lecek ya. Yang nggak Ini bisa kerutan yang lurus. sudah diem. Iya, bener. Tapi kalau kerutan yang ada itu, aku kayak gini baru kelihatan ada kerutan kayak Iya, gitu iya, ya. Nah, yang kita takutkan itu adalah kerutan yang diam. Jadi tanpa kamu senyum, tanpa kamu apa-apa, ini berkerut semuanya. Itu kenapa, Dok? Full nenek-nenek. Karena penuaan nggak sudah sih? penuaan. Dan tidak perawatan misalnya. Tidak perawatan. Betul. Nah, itu yang kita mau cegah sekarang. Nah, sekarang yang terlihat di Sarah, kalau menurutku sih kamu sudah banyak melakukan upaya juga untuk mengurangi kerutan di bagian sekitar mata tadi. Makanya aku melihat ini kerutannya baru kerutan yang bergerak. Bukan kerutan yang diem. Karena ada banyak hal yang sudah kamu lakukan dan itu aku harus puji, bagus sebenarnya. Serum sih sebenarnya. Ya, entah itu pakai serum, entah itu di rejuve, entah itu di botox, itu adalah berbagai cara untuk mengurangi tadi. Kerutan. Tanpa operasi ya, tanpa operasi Tanpa ya. operasi. Contohnya kita ngomong pakai serum itu adalah hal yang paling gampang. Kita ngelembapin kulit bawah mata kita ya. Nomor 2, kita bisa menggunakan kayak laser. Laser itu juga bantu. Kenapa? Dengan kita laser itu nambahin kolagen di bawah mata. Jadinya sedikit lebih kencang. Iya. Ya. Yang ketiga, filler. Filler itu juga sangat membantu. Karena kayak kerutan itu kan ada sesuatu yang kopong antara kulit luar dengan otot atau jaringan. Jadi kayak ada yang lack of area kita ngomong. Jadi kalau kita isi di sini, dia jadi kencang lagi. Tapi nggak bahaya, Dok, kalau bawah mata? Iya, aku juga gitu Bawah mikirnya. mata. Kenapa bahaya? Enggak ya? Apa yang kamu takutkan? Kayak banyak saraf gitu, terus kayak ya, apa, deket kan bola mata. tipis ya, apalagi vena saya tuh sebenarnya kalau nggak make up, Dok, aduh, kelihatan sekali gitu warnanya tuh, venanya tuh ya, warnanya biru-biru apa gitu ya. Nah, kalau misalnya diisi ya bawah mata ya, Dok, itu lama-lama akan habis. Bukannya ditambah ini nggak sih? Tambah cukup? Turun nggak? Enggak. Oh. Jadi pada orang-orang yang sering ngomong, Dok kalau misalnya kita filler, nanti kalau misalnya nggak selesai filler, turun nggak? Atau paling banyak orang ngomong, Dok kalau misalnya kita botox, kerutannya hilang, kalau misalnya kita sudah selesai botox nanti kerutannya nambah nggak? Enggak jawabannya. Jawabannya enggak. Jadi mereka itu memberikan nilai tambah. Tapi kan perlu disadari bahwa kulit kita ini atau tubuh kita makin lama makin tua. Nggak mungkin makin lama makin bagus. Iya. Jadi turunnya bukan karena fillernya. Turunnya bukan karena usianya. karena berarti. memang usianya. Tapi percayalah filler dan botox yang tepat, yang benar itu bisa menahan penuaan.
kalau tambah kolagen gitu dok? Itu salah satu opsi sih. Kolagen, stimulator. Iya, Ya, stimulator. itu kan penamaan ya. Tapi sebenarnya prinsipnya sama seperti filler. Kan mengisi. Mengisi dan merangsang. Ya, itu bagus banget untuk kamu sebenarnya. Itu mata, itu perlu diperhatikan. Dan menurutku ke depan itu tetap akan jadi masalah sih untuk kamu. Iya, memang. Dan botox sih. Tapi botoxnya mungkin yang bagian dahinya agak sedikit melebar. Karena waktu kamu berbicara, yang ininya mati. Yang di sebelah sininya masih bergerak. Oh, bisa ya ngebedain ya? Aku mah Iya dong kan. Ini kamu kan suster, ini kan dokter. Kecuali kamu ngomongnya sama polisi. tapi masalahnya kata dokternya tadi dia OP, sedangkan Kak Sarah enggak kan? Enggak. Nah, kamu salah nih kali ini dok. Kalau hidung aku tadinya berpikir OP. Tapi ternyata setelah aku lihat enggak. Enggak. Karena Ya. emang dari awal udah mancing. Yang aku curiga cuma satu sih kalau Apa? kayak gitu. Apa? Apakah Mbak Sarah melakukan facelifting? Enggak juga dok. Oh, karena kulit, Enggak. karena cukup bagus loh Enggak, untuk usia saya enggak 48 pernah dok. Saya kalau tahun. dikasih Tuhan uang untuk OP dok, saya mendingan bikin masjid dok. Wow. Beneran, itu salah satu Keren, cita-cita saya dok. Heeh. Beneran. Jadi saya mendingan itu atau saya mengumrohkan karyawan saya. Luar biasa. Iya beneran, itu swear. Makanya saya kalau ada yang bilang banyak ya netizen ya yang bilang OP lah apalah, terus kayak saya tuh sebenarnya punya belahan hidung ini dari kecil gitu ya. Some of people say that you make it gitu ya, sengaja dibelah Bikin. gitu ya. Ya saya no comment lah ya. Emang dari kecil kakak-kakak saya semuanya juga semua ini belah gitu ya. Jadi emang tidak melakukan operasi. Tapi blasteran gak sih? Blasteran gak? Blasteran apa ya? Enggak lah. Enggak, Indonesia asli. Bagus Indonesia. loh kulitnya ya. Bagus kalau untuk kalau artinya kalau beliau bilang nggak di facelifting, Nggak. itu menurutku bagus ya. Permasalahannya cuma ada di mata dan di daerah hidung. Karena waktu dia berekspresi, kamu juga otot bagian hidungnya juga berekspresi. Jadi kerutannya itu nyampe ke hidung. Kerutannya nyampe ke hidung juga. Nggak pernah dia. Jadi kalau misalnya di botox lah bukan cuma ada di sini dan di sini, tapi botox di bawah mata juga atau di daerah hidung juga bisa di botox. Aku boleh pinjam tangannya nggak? Boleh. Oke. Bukan kayak gini sih. Jadi kalau mau melihat sebenarnya Ini kayak mau ngeramal ya. Jatuhnya. dari sini Jadi gimana dok? Sarah ya mungkin Dok. bisa menemukan jodoh selanjutnya. Jodohnya. Ya Allah, baca tarot ya besok-besok. Sebenarnya kalau kita ngelihat sebagai dokter kecantikan, kita tuh bisa ngelihat itu sebenarnya dari tekstur tangan ya. Karena kulit ini kalau misalnya paling sering kan orang banyak duit, biasanya ngabisin duit nomor satu ke wajah dulu. Benar. Ya, habis ke wajah dia ngabisin ke leher, dengan ke rambut, habis itu baru ke body, ke tangan terutama. Ya ini paling terakhir. Jadi kalau misalnya kita melihat tekstur itu yang sebenarnya itu adalah kita ngelihat tangan. Ini nggak jelek sih, ini bagus. Artinya, Ini tuh saya belang loh dok. Dari sini Iya, ke sini ya. karena saya berenang. oh, Nah itu belang tuh nggak? saya masih belum bisa gimana ya caranya supaya kulit saya rata tapi bisa berenang. Sunscreen. pakai sunscreen, pakai hand body, minum suplemen, infuse itu membantu sih. Tapi yang aku nilai di sini kan lack of kolagennya di sini ya. Ini kolagennya untuk umur 48 tahun menurutku bagus sih. Itu yang menyebabkan aku ngomong kulitnya juga cukup baik. Tapi aku yakin sih, walaupun kulit baik kayak gini punya itu tetap dirawat pasti. Tapi Pasti benar dirawat. perawatan sering gitu. Enggak, saya tuh hobi banget pakai serum, sunscreen sama masker sebenarnya. Oh. Tapi kalau pakai krim-krim dokter saya udah nggak pernah, Nggak pernah lagi gitu. Jadi saya hanya ya di perseruman aja. Kayak laser gitu-gitu. Pernah, kalau laser pernah. Laser, benang, Benang. peeling, kolagen Kalau stimulator. benang waktu saat saya jadi model ngikutin tren, saya pengen tahu ya salah satu dokter ini. Sarafi pilih facial rejuvenation Iya, untuk itu. mempercantik diri. Jadi saya dipanggil untuk. Apa itu dok? Sebenarnya Facial agak rejuvenation. ngeri ya waktu itu saya. Ini nama treatment ya. Kalau nama treatment itu kan orang bisa ganti-ganti ya. Jadi kita nggak tahu spesifik ya. Tapi kalau facial rejuvenation itu pilihannya kalau nggak disuntik pada waktu itu atau di Benang laser ini, Dok. atau di benang. Benang. Menang. Nama diganti-ganti ya susah. Oh. Nama penamaan. Dan kenapa saya nggak begitu tertarik lagi? Sakitnya dong. Pas afternya nggak sih? Kak? Afternya atau Saya- pas proses? Nggak bisa ketawa. Nggak bisa makan apa. Nah, that's why. Jadi pada saat usia-usia gini juga saat itu saya memang
apa ya pengen ngikutin FOMO tren, aja, pengen FOMO. tahu Iya, benar. gitu ya dunia kecantikan gitu kan. Ini apa sih lagi tren apa sih, pengen nyoba. Kebetulan dipanggil untuk mau nggak jadi model, ya oke kita coba gitu. Sebenarnya deg-degan juga ya karena harus ada anestesi dan segala macam kan banyak gitu. Dan udahannya tuh kan larangannya banyak sekali. Kondisi tidurnya, terus nggak boleh makan yang keras-keras. Sementara saya pencinta banget makan es batu. Tapi bahaya ya dok makan es batu tuh ya? Masa sih? Keseringan. Jangan gitu deh. Beneran ya, bikin abis. Kan males tau nyetak es batu, males banget. Sumpah males banget. Tapi bisa jadi all your treatment ini yang buat kamu itu secara konsistensi kulitnya jadi bagus. Karena kita ngomong kayak di benang atau kita ngomong di injeksi meso ya kita ngomong ya. Itu tuh ada efek jangka panjangnya. Jadi kalau kayak aku ngeliat sekarang ya, tekstur di bagian matanya Sarah dengan di bagian pipi bagusan pipi. Kerutannya ya artinya kan yang ini cukup dirawat, yang di sini itu perawatannya mungkin nggak terlalu banyak invasif ya. Invasif itu maksudnya treatment yang benar-benar treatment, lebih ke skincare kayak gitu. Sedangkan yang di sini tuh banyak pernah disentuh beberapa hal, sehingga jadi sama paling saya apa sih namanya tuh ya dok, pakai mesin-mesin yang deret gitulah pokoknya gitu. Ultralip. Itu paling itu aja Apa sih. tuh dok ultralip? Ultralip itu teknik ultrasound sama kayak HIFU kalau kita ngomong. Ya kayak Oh, gitulah. HIFU. Paling itu yang maksudnya masih saya sampai saat ini gitu yang masih sering saya lakukan Dikerjakan. itu. Mahal tuh dok. Mahal. Kalau yang asli ya. Saya nggak mampu ya. HIFU yang asli itu harganya bisa 20-an juta satu kali treatment. Nggak, emang ada yang palsu? Banyak. Bedanya? Satu dari Cina, satu dari Cina Anda tidak lebih tahu mudah nama- pecah ya. Anda tidak tahu apa yang namanya dengan Cina. Cina itu bisa memproduksi apapun mirip sekali dengan bentuk asalnya. Cina itu luar biasa banget loh. Iya. Nah, buat kita yang awam kan nggak tahu ya itu asli atau palsunya palsu. gimana. Dari harga. Paling gampang tuh dari harga ya. Cina itu aku ngomong, mohon maaf ya, ini bukan penistaan terhadap Cina ya. Tapi Cina itu memang luar biasa banget loh. Kita ngomong Botox ya. Botox itu tuh nama brand sebenarnya. Banyak lagi ya dok ya. Botox itu adalah brand. Botulinum toxin itu adalah isinya sebenarnya. Nah, brand aslinya itu adalah namanya Botox. Botox itu adalah produk Amerika Yang sebenarnya. asli nama Itu yang aslinya. original, yang asli. Dan itu aku bisa ngomong standarnya memang bagus ya. Ada beberapa brand Eropa juga yang bagus. Tapi yang Cina harganya itu 1/10 hari harga yang brandnya di Amerika. That's why makanya kalau misalnya kita datang ada yang ke klinik yang botoxnya itu harganya 6 juta sampai dengan 20 juta. Tapi ada juga datang ke satu klinik itu harganya cuma 1 juta botoxnya. Jadi sebenarnya how can we trust the true doctor? Kalau aku sih kita ngomongin brand, kita ngomongin nama ya. Jadi integritas itu penting. Jadi kita ngelihat kliniknya sebesar apa, sebagus apa, dokternya sebagus apa, dan kita tuh sebagai pasien boleh bertanya sebenarnya. Berhak-hak pasien untuk menanyakan Betul. bahwa ini Produknya apa? Produknya apa? Brandnya apa? Nah, gitu kenapa ya. kamu pakainya ini? Ya, kalaupun dia menjelaskan aku pakai produknya Cina, boleh nggak? Ya sebenarnya nggak ada masalah juga sih. Ada beberapa produk China itu yang sudah BPOM, cuma entahlah ya feeling aku ya. Cina itu kadang-kadang tebak-tebak berhadiah kadang-kadang. Sumpah. Sampai Gambling ada banget ya? jokesnya, itu kayak kalau misalnya ada botox 100 international unit, artinya itu setiap botol tuh ada 100 unit nih. Kadang-kadang di Cina itu ada yang 90, ada yang 80, kadang-kadang ada yang 1000 dia bilang. Itu tuh yang kadang-kadang tuh jadi jokes ya, itu jadi jokes ya. Sedangkan kalau di Eropa karena standar baku mutunya itu bagus banget keluar di pabrik, jadi kayak keluar, oh ini jelas-jelas nih 100 nih, udah jelas nih 100 nih, gitu. Oh, kalau Cina nggak jelas ya. Katanya sih Katanya. gitu. Katanya ya ada ketakutan. Terus Kak Sarah juga katanya kalau mau infus susah cari vena. Iya. Oh iya, kalau saya susah cari kunci motor. Susah banget hilang, nggak tahu. Kenapa tuh? Padahal biasanya kalau inem pelayan itu kerja. Iya. Kalau kerja tuh venanya gede. Mestinya. Padahal saya tuh Harusnya. olahraga banget dok. Sangat saya pencinta olahraga banget. Kulitnya kali dok, tebal. Nggak tahu ya. Jadi Aku boleh pegang nggak? jadi saya itu kalau di Mulu nih. Alasan deh. Kayaknya betah nih. jadi sering dapetnya di sini dok. Di sini tuh susah banget. Oh, nggak ada ya? Ini bukan sih? Ya susah. Dapetnya tuh susah di sini. Jadi tuh Sering infus juga ya berarti ya kalau ke klinik ya. saya seringnya booster.
booster Oh, untuk bukan lebih whitening. bukan ketahanan Kesehatan. kesehatan tubuh gitu. Lebih seringnya itu. Kalau itu saya bisa 2 bulan sekali gitu. Tapi sebenarnya sama gak sih dok, whitening, booster, Jadi sama isinya vitamin? kayak vitamin C, B gitu-gitu. Oh. Beda ingredient sih, beda ingredients ingredients-nya aja ya. Tapi biasanya kan kita bisa sertakan ya. Kalau Mm-mm. misalnya whitening itu ditambahin dengan beberapa zat multivitamin juga untuk buat tubuh kita jadi lebih fit. Pengen Bisa. sih saya coba gitu ya, whitening kayak Udah orang-orang. putih. Apa yang bikin kamu worry? Iya. Apa yang bikin Ini kamu karena takut? semenjak saya berenang sebenarnya dok. Semenjak saya berenang gitu ya. Jadi gimana ya supaya rata ya kulit gue gitu. Oh, kalau infus kan Terus kan membantu banyak tuh dok. meratakan ya. Nah saya juga pengen tanya nih, antara whitening sama kromosom yang memang lagi Lagi gimana? hits ya. Dan itu saya sampai nyari-nyari sebenarnya ini bagus gak sih? Ada yang bilang gini, ada yang bilang gini. Kalau menurut dokter kromosom itu apa sih gitu? Bagus gak sih gitu? Nah kan Buat saya karena gimana? banyak yang bilang kromosom itu bisa bikin kita kena autoimun. Milk lah, ada yang campur up kromosom milk lah. namanya. Iya, Kromosom aneh-aneh loh apa dok. lah. Mahal lagi ya. Watermelon. Mahal dok. Oke, aku akan jawab ya. Bahaya. Jadi kebetulan aku juga ada jual nih. Ini baru aja aku launching, baru aja aku jual, dan aku akan menjelaskan apa perbedaannya supaya kalian nggak salah paham ya. Infus kromosom itu sebenarnya nggak ada ya. Kalau infus whitening ada, infus multivitamin ada. Jadi tergantung infus itu adalah tergantung apa yang dimasukin dalam tubuh kamu. Kalau misalnya aku masukin glutathione, glutathione itu secara ilmiah itu fungsinya bisa untuk memutihkan kulit. Atau aku masukin vitamin C untuk bisa untuk mencerahkan kulit. Ada nggak di jurnalnya dan bisa nggak berefek ke kamu? Bisa, aku ngomong ya. Kalau misalnya aku taruh vitamin B, maka akan menambah kayak imun tubuh, multivitamin dan lain sebagainya. Yang bermasalahnya adalah infus kromosom. Bisa nggak kita taruh kromosom dalam kamu? Kalau misalnya ada, aku dengan senang hati aku mau masukin kromosomnya Cristiano Ronaldo supaya aku bisa main bola kaki. Kalau misalnya ada, aku kebetulan pengen banget bisa main piano. Aku pengen masukin kromosom orang yang Jilo pintar main aja deh. piano. Saya Jilo boleh gak dok? Dan kebetulan kalau karaoke suara aku jelek, boleh nggak aku masukin kromosom penyanyi juga? Karena- Lesti. Yang cewek. Ya kalau misalnya kita secara kromosom bisa berubah, alangkah enaknya. Kalau kayak gitu, semua anak penyakit sindrom Down, semua anak yang autism, berarti kita bisa obatin dong kromosomnya dong. Atau bisa kita nggak bisa lagi ketemu pasien bencong. Karena bencong itu kan permasalahan adalah pada kromosom lah kita ngomong Iya, kayak gitu. iya, betul. Ya udah suntik aja, biar kromosomnya bisa berubah. Ya nggak bisa seperti bisa. itu. Tapi ini kan adalah nama marketing supaya apa? Infus whiteningnya harganya misal nih kalau punya aku nih 2 juta nih, aku pengen jual yang 20 juta nih, dibuatlah nama seperti itu. Kromosom. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Tapi Dokter Richard sendiri jual infus kromosom. Apa itu dok? Nah, aku punya ada satu yang namanya mini stem cell. Kita sama-sama tahu bahwa stem cell itu bagus. Stem cell itu secara jurnal itu bioteknologi. Artinya itu sangat meyakinkan banget nih. Sangat teknologi yang amat sangat meyakinkan di zaman sekarang. Ya ketika kayak dokter sudah angkat tangan, penyembuhannya sulit, ada yang dinamakan dengan stem cell. Nah, stem cell itu ketika dimasukkan dalam tubuh, ada yang dinamakan dengan hasil akhir stem cell yang sering dikenal kalau di klinik kecantikan itu namanya eksosom. Namanya sekretum. Nah, aku ngambil mini stem cell ini, terus aku masukkan ke dalam tubuh, dicampur dengan infus whitening tadi. Nah, itu yang aku sebut dengan kromosom di tempatku. Jadi kalau misalnya aku masukkan ke dalam tubuhmu, satu, daya tahan tubuhmu akan jadi lebih baik. Yang kedua, kamu punya perlindungan dari stem cell. Jadi kayak ada sakit-sakit tertentu, kamu akan diperbaiki dalam tubuh kamu. Ya. Yang kedua, kamu tetap dapat yang whitening agentnya, yang buat kamu jadi lebih putih. Efeknya apa? Ini bisa sinergi. Kalau tubuh kamu mesinnya bagus, harusnya infus whiteningnya, bahan whiteningnya begitu dimasukkan dalam tubuh kamu akan lebih cepat bekerjanya. Nah itu yang aku sebut kromosom di tempatku. Mahal nggak dok di tempat dokter? Berapa dok? Pastinya mahal. Kalau kita berbicara stem cell itu pasti mahal. Stem cell itu pasti mahal. Stem cell kalau ada yang murah, berarti abal-abal. Cina mungkin. Tapi mahal itu kan mahal murah tergantung mindset Relatif sama dompet. ya, iya sih. Betul sekali. Bener banget lagi. Jadi kalau lo gak punya duit, semua juga jadinya mahal. Iya, karena cantik itu. Bayangin kalau kamu korupsi 271 T. Treatment 20 juta di tempatku mahal atau murah? Murah banget itu mah. Beli sama Langsung ya. dokter-dokternya. Nah, kalau Kak Sarah nih gimana ngadepin komentar? Ada nggak sih yang body shaming? Kayaknya nggak ada deh. Ada yang body shaming nggak? Nggak ada kan ya? Siapa sih public figure yang nggak di body shaming? Lu aja di body shaming pasti. Gua mau udah jelas.
target body shaming kalau saya. Kalau Kak Sarah nggak ada. Kayaknya nggak ada deh. Enggak sih. Nggak baca Nggak ada. berarti. Nggak baca. Nggak tahu juga ya, pakai kargo lempeng. Tapi ya itu paling ya yang kayak oplas gitu-gitu. Iya, paling kalau ya. itu mah pasti banyak. Tapi nggak dibaca. Sampai nggak gue bikin ditanggepin. pernah tantangan, ibaratnya gue kasih 100 juta yang bisa nemuin, maksudnya Ngebuktiin. yang bisa buktiin bahwa Sarafi Kak oplas Sarah. di mana, dengan dokter berapa, biaya berapa, tempat sampai detail. Oke, dokternya yang keluar sebelum Tapi bagian muka nggak ada. Kalau bagian yang lain, sorry. Enggak ada. Enggak ada. Berarti ori semua. Enggak ada. Original nih. Oke. Angkat kandang dah. Angkat Tadinya aku nggak percaya, tapi setelah aku ngeliat langsung, yang Enggak aku dong. nggak yakin cuma facelift doang ya. Enggak pernah. Nggak pernah ya. Saya tuh ronsen aja, saya tuh takut sebenarnya dok, kayak di mesin-mesin gitu. Oh. Kayak mau ronsen, kayak apa gitu. Saya tuh operasi ibaratnya seumur hidup tuh cuman 3 kali. Sesar anak pertama, sesar anak kedua, sama kemarin empedu. Dan itu membuat saya kalau dengar suara mesin tuh kayak gimana takut, gitu. Dok. Takut tindakan-tindakan gitu ya. Sebenarnya. Oke, nggak masalah sih. Oke. Gak masalah, bagus ya. Tapi menurut dokter butuh nggak sih Kak Sarah oplas? Operasi menurut aku enggak ya. Untuk umur 48 tahun tekstur wajah semuanya oke ya. Aku ada nggak begitu suka bibir, aku nggak begitu suka Ya, sih jujur. bibirnya. Untuk buatan yang ngebuatnya aku nggak begitu suka. Yang nggak alami menurutku, nggak kelihatan alami, terutama di garis di sininya itu aku kelihatan banget ya gitu. Aku nggak begitu suka karena aku penggemar alami. Tapi belum tentu kan orang lain di luar sana sepakat dengan aku. Betul. Karena ada orang yang pengennya kelihatan, terus dia ngomong pula kan, ya ngapain gue pergi ke dokter kalau nggak Kalau kelihatan. nggak kelihatan, iya. Kalau gitu-gitu aja buat apa gitu Iya kan, kalau misalnya sudah selesai nih, wah aku bilang ini bagus banget, Bunga. Bunga juga bilang, oh iya alami kelihatan bagus banget. Datang suaminya, apa yang berubah? Iya lagi. Bener. Tapi yang bagus itu kan sebenarnya seorang dokter yang bisa merubah, yang Bunga, kamu kelihatan cantik ya. Apa nih yang diubah? Dia bingung. Iya. Apa nih yang diubah? Terus kita jawabannya itu adalah enggak, lampu doang. Itu kan yang sebenarnya dipengenkan wanita kan? Iya. Ya kan? Iya, enggak kok cuma air wudhu gitu kan. Kan agak nggak suka ya kalau misalnya kita bilangnya itu bibirnya diapain ya? Enggak, biasa aja. Itu hidungnya baru di ini ya. Sebenarnya dalam hati bilang kan, aneh banget ya kayak monster pipinya kayak gituin. Berarti dokter gitu ya ke Kak Sarah Iya gitu. gitu ya. Nggak. Makasih loh dok. Iya lo nanya. Bagus. Bagus. Bibirnya itu bagus. Cuman over. Kalau kita penilaian secara bibir ya, itu masuk ke kategori bagus. Cuma akunya yang nggak suka. Ngerti nggak sih? Oh, iya. Kalau bagus itu maksudnya kayak gini. Bibir Kylie Jenner bagus nggak? Bagus. Bibir artis ini bagus nggak? Bagus. Apakah bibir ini kalau ditemplokkan ke muka kita itu jadi Cocok nggak? cocok? Nggak ini ya. Nah, menurutku ini kurang looks alami aja sih menurutku. Tapi kalau masuk kategori bagus, nggak ada masalah, bagus. Beberapa dokter juga aku yakin kalau misalnya 10 dokter ditanyain juga aku rasa 6 dari 10 atau 7 dari 10 bilang pasti bagus. emang. Tapi dok, banyak banget orang nyangka saya tuh hidungnya operasi loh. Karena Sering banget. lagi tren juga gak sih orang pada OP. Karena hidungmu jadi kayak, tinggi ya. Sering bagus. banget itu. Sering banget. Padahal semuanya Dari Hidungnya awal juga tinggi-tinggi bagus, semua. bagus kok. Dari Hadap awal. sana. Oke, kalau operasi nggak akan ngebungkuk di bagian ujung. Benar. Iya. Pasti lurus Itu yang gitu bisa loh. membedakan ya. Ya kalau operasi sekalian dibuat sempurna lah, ngapain dibuat bungkuk sedikit di bagian ujung? Ngapain dibuat kurang sedikit sengaja banget? Iya. Dengan di ini sekalian ya dok ya. Nah, karena hidung kamu itu kan kurangnya cuma bagian ujungnya dikit aja, tendang dikit aja. Kayak dikitnya 1 mili aja cuma ditendang sudah sempurna banget hidung dia. Gak mau tapi Kak. Enggak. Udah lah, alhamdulillah ya. Terima Enggak aja. bisa ngupil bener. Iya Jadi lagi. ngupilnya mesti gini, bersihin yang bersih. Aduh, harus kemayu ya. Enggak tahu bener gak sih dok? Enggak ada hubungan. Enggak ya? Oh ya? Kalau kita Enggak boleh OP kan dikucek-kecek ya, gitu enggak? Boleh. Boleh Nggak ada ya. Oh masalah. ya. Seperti hidung pada umumnya. Tapi yang Gila lo, masa operasi hidung dengan bilang nggak boleh kucek? Ih dok, ada namanya Popo di TikTok. Dia tuh bahkan kalau gini-gini ada tuh apa nih tuh? Apa namanya? Iya Implannya. dia pernah ke tempat gue. Dia tuh kerjanya nggak dengan dokter, itu menjadi masalah. Dengan apa? Siapa yang ngerjain? Bukan suster kayak lo kali ya. Habis lu sudah berapa episode di tempat gue ngerasa sudah pintar ya bikin banyak sendiri di rumah kan. Bisa nih gue tinggal masukin Jadi apa ya kan? Dia nggak ada ke dokter, dia patah lagi kan? Gerak kan sudah. Iya, banyak yang suka itu bahaya ya. Oh, Sama banyak praktek-praktek banget. persalonan. Persalonan bukan salon, kerjain di
rumah, kerjain di mobil, kerjain di apartemen. Di mobil. Bahkan tidak sedikit dokter itu dokter-dokteran. Kayak aku nggak boleh loh kerjain dia punya pipi. Aku nggak boleh kerjain dia punya hidung. Kenapa dok? Karena Aku nggak punya lisensi. Yang hanya boleh mengerjakan hidungnya untuk operasi ya. Operasi. Itu hanya bedah plastik. Aku boleh nggak fillerin Sarah? Boleh. Boleh. Aku boleh nggak fillerin bibirnya? Boleh. Aku boleh nggak fillerin dagunya? Boleh. Tapi aku nggak boleh operasi kamu loh. Tindakan gitu. Facelifting aku nggak boleh. Operasi hidung aku nggak boleh. Operasi dagu, motong rahang aku nggak boleh. Yang boleh ngerjain siapa? Bedah plastik. Nah, bahkan di dokter pun ada yang ngerjain loh. Asal nama Ada yang dokter ngerjain aja gitu ya. dada, Bu. Oh my god. serius dok. Serius. Itu fakta. Wah, berarti kita akan susah mencari yang Memang ngerjainnya tuh gampang. Kalau misalnya kayak aku dokter, apalagi kan aku cukup skillful ya dengan pasien kayak gitu. Aku ngerasa skillful. Aku ngelihat kayak gitu, ngerjain tuh gampang. Apalagi kayak dada, buka dikit, cari, masukin kayak gitu. Tapi kalau ada apa-apa resikonya itu. Benar. Terus kalau misalnya memang segampang itu, ngapain tuh dokter bedah plastik sekolah lagi tambahan? Iya, benar. Apalagi lebih Mencari parah lagi spesial. bukan dokter sama sekali lagi yang ngerjainnya. Oh, kalau yang kasus-kasus gitu kebanyakan bukan dokter ya? Semua banyak. Yang bukan dokter banyak. Ada yang bisa dokter di-spill nggak sih? offset. Mana aja nih yang Dokter offset juga banyak. dokter offset? Iya, dokter offset itu maksudnya bukan kompetensiku, tapi aku mengerjakan kayak gitu. Buang lemak pipi itu nggak boleh sebenarnya. Kecuali suntik ya. Kalau misalnya operasi buang lemak tuh nggak boleh sebenarnya. Makanya kita harus cerdas-cerdas. Nggak semuanya itu namanya dokter, tapi bisa dikerjain semuanya gitu. Apalagi zaman sekarang banyak banget oknumnya. Atau asal udah gelar dokter aja, misalnya dokter umum gitu ya. Kan kalau itu ngambil lagi biasanya Spesialisnya dokter gitu ya. udah aja asal punya gelar dokter terus dia melakukan hal-hal itu gitu. Karena kali gue ya. dokter gitu kan. Gak boleh, kita kan ada kompetensinya. Ada kompetensinya walaupun kayak Dr. Richard lah, orang semuanya tahu Dr. Richard kan cukup terkenal di kecantikan. Banyak yang aku nggak boleh kerjain. Buang lemak pipi kalau dioperasi aku nggak boleh. Operasi hidung aku nggak boleh. Operasi dada aku nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Kita nggak boleh ngerjain Karena itu. nggak ada lisensinya. Karena memang kita nggak punya lisensi itu. Tapi boleh nggak dokter bikin lisensi atau kayak gitu? Nggak boleh, harus sekolah, gila. Harus 4 sekolah tahun lagi. sekolah lagi. Iya, tapi mau nggak dokter? Nggak mau. Karena Satu aku terkenal dulu. kayak udah cukup ya. Kayak kalau lagi capek gila lu. Kalau sekolah kedokteran tuh dikacungin capek banget. Oh, Masa gue mulai dari bawah lagi capek banget gila, capek berarti banget. udah cukup lah ya. Udah cukup lah dan cukup. juga sudah dapat di Konoha aja dikacungin. udah jadi sudah punya rezeki juga jadi males Iya, kayak benar. gitu. Dan aku juga Alhamdulillah. nggak membiayai orang aja ambil dokter-dokter yang lain untuk sekolah, nanti aku bisa kerja cakep. dengan aku aja gitu. Jadi Terus sebenarnya banyak kok yang bisa aku kerjain di luar dari itu dan pasar itu lebih banyak. Contohnya kayak tadi aku bilang, aging, pengennya kulitnya kenyal kan, aku bisa kerjain. Pengennya kerutannya hilang kan, Iya. aku bisa kerjain. Pengennya narik tapi tanpa benang, bisa nggak dokter bisa kerjain? Aku bisa Itu bisa kerjain. ya? Bisa. Karena kan tulang aku tuh tinggi banget ya dok ya. Kadang kalau di kamera atau di foto tuh suka kelihatan lebih besar kan kita tuh. Karena ininya Emang tinggi ya. tinggi gitu tulangnya. Tapi itu bagus. Itu tuh jadi senjata. Jadi kayak gini. Ini yang tinggi itu beberapa orang bilang jelek. Yes, kadang-kadang bisa jelek. Tapi ini yang tinggi itu buat kita tuh awet muda karena ini apple cheek kan sebenarnya kan. Apple cheek itu buat kita tuh kelihatan jadi lebih muda. Hati-hati yang bukan apple cheek itu yang hati-hati itu daerah sini. Karena kalau daerah sini cekung, maka kamu akan kelihatan tua. Karena ini tetap tinggi terus. Iya. Karena ini tinggi, ini cekung, Jadi kamu akan kelihatan muda, kelihatan tua. Tua. Makanya untuk ngisi ini pakai kolagen itu aku juga selevelan aku juga Bisa ya, bisa. Dok, ya? Iya. Untuk filler, hidung, bibir, dagu itu selevelanku juga bisa. Untuk ngilangin jerawat, ngilangin flek, itu kan pasarnya luas Tapi banget. kalau kayak aku butuh nggak tuh kolagen gitu dok? Sangat butuh banget kalau umur sangat seperti butuh ya. itu. Gak maksudnya. Itu bagus yang diminum Pertanyaan Kak. ini, pertanyaan seperti ini, Dok, aku bagus nggak menggunakan kolagen dalam bentuk apapun? Aku tanpa melihat wajah pun, ketika aku tanya dengan umur, pasti jawabanku pasti bagus sekali dan kamu sangat butuh. Karena usia seperti ini, kamu masukin usia premenopause. Iya. Oh berarti emang minimal suntik kolagen itu
30-an itu kamu sudah Itu mulai dirawat. suntiknya di bagian tubuh, wajah atau bagaimana kalau Kayak Nah. infus gitu atau gimana Iya. gitu ya? Ini pertanyaan bagus. Dok, kalau misalnya aku mau pakai kolagen, yang mana yang aku harus kerjakan? Suntik, minum, makan, atau oles, atau bagaimana? Tergantung jawabannya. Kalau kamu makan kolagen, kamu bisa nggak perintah? Kolagen, ke wajah aja ya. Oh. Bisa nggak? Iya. Oke, nggak bisa kan? Mm-mm. Berarti kamu maunya ke semua tubuh kan? betul. Kalau kamu nginfus kolagen atau nginfus sesuatu, terus kamu berharap, nanti ke hidung aja ya. Bisa nggak? Nggak Nggak. bisa. Mm-mm. Artinya dia supportnya all your body kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu sudah jelas nih, aku yang lain aku sudah puas nih. Aku pengennya kolagennya di dada aja. Aku kalau kolagennya pipi aja kayak gitu. Ya udah kerjain segmental lah. Oke. Iya. Segmental aja lah. Aku jelas butuh kolagen di daerah mata. Ya kerjain daerah situ aja kayak gitu punya. Dok, aku sudah kerjain semua. Aku pengen maintenance. Kayak gimana caranya? Oke, makan obat juga bisa. Oh. Minum suplemen bisa. Karena itu hal yang paling standar. Oke, misalnya kita injection kolagen di bagian mata, itu bertahan berapa lama? Efeknya apa? Terus apa yang harus dilakukan setelah itu atau Setelah masa efeknya habis? treatmentnya Apakah harus ada pengulangan treatment 3 bulan sekali, 4 bulan sekali gitu? Oke, kalau untuk kolagen di bawah mata itu biasanya bertahannya itu 1 sampai 2 tahun. Tergantung dari perawatan mbaknya sendiri. Kalau mbaknya rawat dengan baik, mungkin agak lebih panjang. Kalau misalnya minum minuman keras, merokok, begadang, Lifestyle lah ya. lifestyle jelek, biasanya lebih cepat, bahkan lebih cepat daripada 1 tahun. Jadi tergantung apa yang kita lakukan itu bertahan atau tidak. Kalau ditanyain permanen nggak, sebenarnya tidak merusak. Jadi nggak akan setelah selesai itu jadi lebih jelek, enggak. Jadi lebih baik akan balik ke semula sebenarnya. Kalau di maintenance perlu nggak? Segala sesuatu tidak ada yang namanya harus maintenance, semuanya harus maintenance. Bahkan ketika kamu ke rumah sakit di Korea sekalipun, facelifting, ada kan artis yang facelifting ya. Titi DJ salah satu yang katanya facelifting kan. Apa yang kalau dia facelifting nggak tua lagi, semua pasti turun-turun karena gravitasi kan ke bawah. Iya. Terus dok, kalau misalnya semua akan turun, ngapain dikerjain? Ya beda lah, tetap kalau bisa ngemat umur kita jadi lebih muda, bagus dong. Boleh, iya. Apa sih yang paling kita senang ketika salaman? Dokter Richard, umur berapa dok? 39 tahun. Nggak kelihatan ya 39 tahun ya. Kayak gitu ya. Itu kan suatu happy bagi kita ya. Terus kayak itu menunjang ke bisnis, menunjang kemana-mana. Sarah, umur berapa? 48. Gila, Cin. Kulitmu kok bagus banget. Itu kan happy. Coba kalau ketemu, umur berapa? 48. Ya aku kira 60 loh. Sakit ya kayak aduh ampun gue udah. Sakitnya itu di sini cuy. Tapi kan ada yang genetik. Iya, ada yang makanya kita kan berbicara yang mau perawatan Iya sih. Tapi maksudnya tuh perawatan itu tuh membuat kita, bukan artinya kita tuh makin tua, sudah jelas kita akan tua, tapi artinya kita nggak perawatan. Karena itu impactnya satu membahagiakan diri, dan tubuh kita ini adalah Aset. aset. Tubuh kita ini adalah ibadah, jadi harus kita rawat ya. Yang kedua, tubuh kita ini bisa mendatangkan rezeki. Iya, apalagi kalau public figure kan yang dilihat tuh pertama tuh pasti muka sama badan ya kan. Kalau jelek dikit tuh aduh komenannya, terus brand juga agak-agak menjauh. Enggak deh gitu, kayak saya gitu. Nah, ini kan udah yang ini nih, udah yang konsul-konsul. Aku boleh nanya pribadi nggak sih, masalah pribadi? Katanya kehilangan. Saya pulang dulu ya. Dok, nggak usah dok, temenin saya. Emang kehilangan putra? Sorry, boleh ditanya nggak? Kehilangan putra? Hilang sih nggak ada. Oh ada. Ada. Bagaimana Ada. Kak Sarah menerima 20 kenyataan tahun. kehilangan kontak dengan putra Kak Sarah selama 20 tahun? Nih, diduga dibawa mantan suami. Oh iya? Kehilangan kontak, maksudnya kontak. Bukan kehilangan anak kan? Enggak, berarti. Oh enggak. salah ini artikelnya. Ini kehilangan kontak. Jadi karena proses divorce seperti biasa gitu. Jadi hak asuh itu kan harusnya di ibu. Harusnya memang di saya, tapi pada saat itu dibawa pada usia dia 18 bulan. Sampai sekarang Masih bayi dong. iya, masih nyusuin. Oh. Itu tadi yang foto yang pertama tadi yang naik 30 kilo, nah itu anak pertama. Oh. Dan sampai sekarang kamu nggak tahu di mana? Sampai terakhir saya mencoba ke sana, itu nggak bisa. Kemana sih emang? Jauh. Di Bogor. Oh di Bogor. Deket ya? Deket ya. Sejam cuma jalan. Kalau nggak macet. Kalau Nggak bisa diubek-ubek. Iya. Tapi nggak ada. Emang dari sananya memang membatasi untuk
tidak bertemu. Tapi kemarin terakhir ulang tahunnya adiknya Aisyah itu sempat kontak, itu aja terakhir. Tapi ngelihat Enggak. Belum pernah ketemu. Belum. Tapi kan anaknya sudah besar ya. Kalau sudah besar artinya sudah bisa memutuskan sendiri ya. 18 tahun sebenarnya. Oke, artinya kan sudah bisa memutuskan sendiri. Betul. Iya. Gak pernah cari mama gitu. Enggak, mungkin karena anak cowok kali ya, Dok. enggak Masa sih kayak butuh nggak sih butuh ibu tahu ibu tuh apa ya ibu tuh kayak kalau jiwa cewek gitu kan lebih touch, lebih apa gitu. Mungkin belum kali, Dok. Bisa jadi ya. Anak cowok itu kadang-kadang memang seperti itu. Tapi percayalah sih suatu hari dia pasti akan Pasti datang butuh. sendiri cari ibunya pasti. semoga ya Tapi kamunya kangen dengan anak. kangen. Pengen ketemu nggak? Saya udah titik pasrah, Dok. Titik pasrah. Oke. Jadi Titik pasrah oke dalam diri. Pertanyaannya kamu pengen ketemu nggak dengan anak? Pengen peluk nggak? Dok, ya pengen pasti. pengen Dok. dok nggak usah ditanya. Oke, kalau misalnya anak kamu nonton nih di video ini, nih, apa yang pengen kamu sampaikan ke dia? Aduh, acara kali kasih banget nih. Dokter. Sini kamu harus belajar dengan gue. Iya, oke. Ada kak yang mau diucap yang mau disampaikan? Apa ya? Apa musik sedihnya? Jangan lupa musik sedih. Tuh kan dok jadi sedih dok. Jangan gitu. Apa ya? Bingung, Dok. Jangan dibuat ketawa, susah bangunnya ya. Ya kalau apa ya? Kalau Jibril nonton, ya pengennya Jibril nyari Aisyah. Karena seperti saya pernah bilang juga ya di tempat lain bahwa saya kan gak pernah tahu umur saya ya, Dok ya. Jadi saya pengen Jibril bisa ngeliat Aisyah, Aisyah bisa ngeliat Jibril. Jadi dia tahu kalau I have sibling. Kak tisu kak. Kalau pesannya dari kamunya ke mama, ke mama, Kalau ke saya gitu, ya ibu sama adik itu adalah tanggung jawab seorang laki-laki. Jadi biar jalu lah, tahu lah kalau anak kayak Jibril ya. Jadi benar-benar menjadi seorang laki-laki karena sampai mati ibu itu adalah tanggung jawabnya, adik perempuan itu adalah tanggung jawab. Oke. Betul. Kalau dengan mantan nggak komunikasi sama sekali. Ribut apa sih sampai gede banget, sampai ketemu kayaknya blokan Gak mau semua. banget gitu loh. Kayaknya ini deh, Dok, ribut antara saya mau di whitening atau enggak. Oh ya ampun, saya nggak punya duit lah, nggak usah whitening gitu kali ya. Iya, ya Allah, tapi nggak apa-apa lah, sabar ya kak ya. Pasti mungkin Jibril lagi ini kali, lagi menunaikan tugasnya sebagai malaikat. Mungkin dia juga ada permasalahan keluarganya tersendiri ya, makanya belum bisa Belum mungkin. bisa Tapi aku yakin karena kan dari dulu kan Dok, dari ini boleh diminum nggak? boleh. Boleh. Itu sponsor Bu, air murni. Biar diperpanjang Bu. Iya. Air murni. Air murni. Jangan lupa perpanjang. Kalau butuh modelnya saya juga boleh. Tapi bisa loh. Tapi Kak Sarah ini gak sih rajin minum air putih gak sih? Saya sangat Ya. sangat. Karena itu Saya ngaruh ya tidak dok minum yang katanya ya. lain-lain kecuali air putih. Air putih yang ada yang edik banget sama air putih, air mineral terus Iya, kulitnya saya- bagus. Seminimalnya kayak gini ya. Dok, boleh nggak kita tuh menjaga tubuh kita tanpa perawatan sama sekali? Sebenarnya bisa kok. Yang paling simple adalah minum air putih. Bukan air yang manis ya. Air putih ya Air setiap hari. mineral. Ya 2 liter per hari. Makan makanan yang cukup. Makan buah, makan sayuran. Mikronutrisi yang cukup. Istirahat yang cukup. Itu sebenarnya adalah skincare juga. Mikronutrisi itu apa dok? Mikronutrisi itu seperti mineral, Oh. selenium, vitamin E, kayak gitu. ADEK, vitamin ADEK. Itu tuh penting ke tubuh kita, kolagen. Dari ini, tapi dari obat atau harus langsung? Gak usah, kan tadi aku sudah bilang, ini tanpa kita ngomongin brand, kita ngomongin skincare, tanpa kita ngomongin klinik kecantikan. Dari makanan, ikan, ya salmon, ikan kembung, ikan apa, brokoli, makan sayuran hijau, kentang, wortel, itu tuh membantu banget. Cuma kan sekarang ini kan dari makanan aja itu intake-nya nggak cukup. Satu, nggak semuanya bisa makan semuanya. Yang kedua,
kita ini ada radiasi, ada polusi, ada yang namanya minum-minuman keras, ada Iya. yang namanya rokok, ada yang namanya gaya habit pekerjaan, ada yang namanya stres kayak gitu punya. Nah itu tuh yang membutuhkan tambahan. Makanya yang namanya tuh suplemen. Suplemen itu kan namanya menambah. Menambah itu bukan inti loh. Iya. Menambah itu bukan inti. Jadi kayak klinik kecantikan itu ya itu sebenarnya suplemen atau ajuvan ya kita ngomong. Itu menambah. Tapi kalau misalnya di rumah kamu juga tetap kayak gaya hidup yang kurang bagus, apapun yang ditambahkan ya sama aja. Tapi bukan artinya nggak jadi ditambah, karena kalau misalnya gaya hidup kamu hancur, nggak ditambah ya makin hancur. Makin hancur. Kalau RS pengaruh nggak dok? Saya tuh sangat pencinta RS dok. Tidak. Enggak. Itu ada penelitiannya. Oh, gitu Jadi ya, Dok? penelitiannya itu adalah RS itu apakah RS itu buat gendut? Apakah RS itu buat kulit kita tuh jadi jelek? Apakah RS itu buat tubuh kita jadi jelek? Pada kenyataannya tidak loh. Bahkan ada kenyataannya itu adalah ketika kamu minum RS, tubuh kita itu membakar kalori lebih banyak dibandingkan pakai air biasa. Oh. Kenapa? Karena RS begitu masuk ke dalam tubuh kita itu ngerasa dingin, terus ngeluarin energi untuk manasin si air tadi. Benar. Sedikit lebih banyak. Nggak ada. Nih kan saya suka gini. Ingat Imi, kan saya dipanggilnya Mimi ya. Ini loh, usia loh, jangan minum RS terus. Itu mitos. Oh iya. Itu mitos. Dan Saya itu tuh sudah ada pagi-pagi jurnalnya. aja udah RS. Iya. Karena Itu doyan jurnal. ngunyah es batu Ngunyah itu es kan. juga. Kalau kamu datang ke Eropa, datang ke Korea, semua orang minum RS. Bahkan kalau misalnya kita di Eropa, itu nggak ada air biasa. Semuanya es. S. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena dingin. Bukan. Apa? Karena kalau air biasa di Eropa itu ada rasanya. Iya, memang alasannya kayak gitu. Oh iya. Mereka buat dingin. Nanti kita datang mau berangkat kan ke Iya. Italia. Nanti lihat pas di Coba restoran ya. semuanya kalau air putih itu pasti dingin. Pasti dingin. Nggak mungkin nggak. Kamu request air putih Biasa ya, air aja biasa gitu, ya, nggak? gitu. Pasti dingin. Pasti dingin. Oh. Pasti gitu otomatis ya. itu sudah pasti dingin. Karena takut ada Jadi nggak rasanya ngaruh jadi lah ya. dingin. Nggak ngaruh sama sekali. Itu bahkan lebih bagus daripada air hangat. Cuma pengaruhnya mungkin lebih ke amandel atau mungkin di tenggorokan ya, kalau misalnya pas lagi sakit ya itu pengaruh. Tapi di luar dari itu nggak pengaruh sama sekali. Wih, jadi bolehlah kita. Tapi ngunyah es batu emang boleh dong? Gigi sih. Gigi ya, karena Gigi. ke gigi ya. Ya kalau ngomong boleh atau nggak boleh nggak ada masalah, itu kan gigi ya, lebih ke gigi ya. Kalau misalnya giginya kondisinya baik, suka ya untuk healing stress ya silakan aja sih. Gile. Enak Nggak loh. berbahaya. Lucu banget masa ngunyah es batu ya? Kata kita kan ntar cair sendiri, gak usah dikunyah. Asik. Ada Asik sih. kamu, padahal nggak usah diajak nih mah. Gak seru, masa doyan es Ada batu. beberapa yang suka, aku juga suka. Kalau misalnya lagi pesan es apa kayak gitu aku suka. Dikrauk-krauk. Enak tau. Enak. Aneh tahu. Enggak. Yang aku nggak suka itu tuh manis. Ya kalau ada manisnya nggak suka. Aku nggak suka. Es Kayak ada batu nggak ada yang manis. Ada sekarang. Iya, kopi-kopi gitu. Sekarang itu bukan esnya itu dibuat manis supaya cairnya jadi ke minumannya jadi lebih manis. Manis. Ada. Itu yang mahal kali ya? Restoran mahal. Makanya ya? kumpulnya di restoran mahal Saya biasa dong. warteg iya. Ya udah deh. Yang Kak Sarah ada yang mau dikonsulin lagi nggak? Atau apalagi ya? apalagi? Slimming enggak Slimming ya. udah cukup. Iya paling bawah mata ya dok sama kolagen itu kayaknya penting ya. Tapi sudah Tadi. lebih berani nggak? Ah? Kalau jadinya kita mau rejuve bagian mata dengan menggunakan filler, tapi bukan fillernya jangan kamu bayangin itu kebentuk ya. Tapi dia itu halus banget sehingga dia masuk ke bawah mata kamu, saya rapiin. Jadi kayak ngisi gap. Ngisi gap tuh kayak gini deh. Aku kasih yang terakhir ya. Kamu bayangin nih otot. Ya. Di atas otot tuh ada kulit. Kalau kita masih muda, di antara ini ada kita ngomongnya kolagen, lemak dan sebagainya, kenceng. Ya. Ada isinya. Jadi kalau kamu pencet, kenyal dia aja ya. Kamu pencet dia mantul. Ketika kamu tua, ini kopong-kopong, berongga-rongga, berongga-rongga sehingga akhirnya Kendur. jadinya kerutan, kendur di sininya. Kebayang dong ya. Kebayang. Oke, saya memasukkan sesuatu bukan dengan tujuan membentuk sesuatu. Kalau misalnya saya masukin di dagu itu tujuan bentuknya V, bentuknya kotak, bentuknya belah kayak gitu. Ini aku nggak, aku cuma mengisi rongga-rongga ini supaya jadi padat lagi. Terisi lagi. Sehingga jadinya kenceng lagi, cuma seperti itu punya. Nah, tapi bagaimanapun juga metodenya pasti akan memasukkan entah itu jarum atau kanul kayak gitu punya dibagi. Nah, setelah aku jelasin kayak gini, kamu jadi lebih berani. Harus kuatin mental juga. Berani Kak. Kan udah kelihatan banget ya dok ya. Pengerjaannya berapa lama dok? Pengerjaannya sebentar kok 5-10 menit. 5-10 menit. Tapi kalau sakitnya tidak akan lebih sakit daripada kamu kerjain bibir. Bibir itu sakit banget. Itu level tersakit. Oh iya.
Tapi after dikasih apa tadi ya, disuntik Langsung gitu, kelihatan. langsung kelihatan. kelihatan ya. Tapi sakit kayak Nggak sakit, gitu. nggak sakit sama sekali, nggak bengkak. Gak ada larangan, gak boleh ada. ketawa apa. Nggak ada. Gak boleh ketawa. Aku nggak setuju ya. Itu tuh dokter yang sorry ya, aku agak berbeda jalur ya. Ada beberapa dokter yang memang agak-agak bikin statement itu kayak habis di ini nggak boleh ketawa. Aku nggak setuju loh. Aku nggak tahu itu jurnalnya dari mana ya. Nggak ngerti dong. Kalau misalnya ada juga yang bilang di botox ya, cuma boleh tidurnya baring kayak gini punya 1 Iya minggu. bener gak sih? Aku pengen timpuk dokternya. Itu tuh ada di jurnal mana sih? Emang nggak ngaruh? Nggak ada. Nggak ngaruh. Nggak ada. Kita mau Cuma gimana? memang ada beberapa kondisi tertentu yang kita takutkan itu kan berpindah. Oh. Botox itu kan sebenarnya melemahkan otot bagian tertentu. Jadi kalau misalnya kita taruh di dahi, pengennya di situ aja. Kita taruh di sini, pengennya di sini aja. Kalau misalnya pindah, yang kita takutin itu senyumnya mengot lah, alisnya jatuh lah, dan lain sebagainya. Oke, pertama dokternya kerjain bener nggak dulu? Kalau dokternya yakin ngerjainnya benar, tempatnya benar, kenapa harus takut banget? Yang kedua, nggak boleh nih masas. Kalau masas, oke, dia pindah. Ini you mau ngelarang orang ketawa sampai 1 minggu kan? Nggak beres loh. Iya. Tidur telentang satu minggu. Dan kita kan tidur nggak sadar kan. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Aduh, gitu. aduh, salah dok, datang ke dokter. Kalau menurutku itu tuh ketakutan yang berlebihan ya. Aku juga nggak ketemu sampai sekarang jurnalnya. Dan itu yang ngajarin menurut aku tuh dari mulut ke mulut dokter yang nggak jelas. Bukan nggak jelas, mungkin beberapa guruku juga kan. Tapi menurutku nggak ada jurnalnya kayak gitu, nggak ada jurnalnya. Kalau misalnya iya seperti itu, kenapa nggak sekalian kalau kita di anestesi gigi atau cabut gigi juga diajarin kayak gitu? Sama. Iya. Iya bener. Kita suntik gigi terus dibilang jangan tidur sebelah sini, jangan tidur sebelah. Biasa aja. Iya. Tapi kan gigi beda dong sama kulit. Kayak filler nih. Kan kalau di filler ntar kalau gini tidurnya nih, Pindah. melengut dia ke sini Ini dong. mancanya ke sini ya, Beb. Melengut gitu belok. Dokternya bego. kayak Kalau dia ngomong kayak gitu, dokternya bego, sumpah. Oh tapi Yang kemarin Nggak itu, ngaruh ya? yang kemarin itu operasinya yang miring, dokternya Masalah aja yang ya? bermasalah. Ya. Masalah, Mohon maaf iya. ya. Maaf. Memang gue suka kayak gitu. So. Kalau Aku tarik tuh benang jujur. itu bagus gak dok? Bagus. Sebenarnya. Bagus, oke kok. Tarik benang. Kenapa sakit ya dok? Iya. Oh tergantung pengerjaannya, tergantung siapa yang ngerjain dan tergantung tipe benangnya. Dan tergantung ada tipe-tipenya. ekspektasi sarahnya. Ada yang benang yang nggak sakit, ada yang benang yang sakit, ada yang benangnya itu setelah keluar kamu kayak babak belur, kayak ratna bisa dibuat kayak gitu. Oh my God. Tergantung ekspektasi yang kamu harapkan. Seberapa bagus sih orang itu melakukan? Maksudnya tarik benang itu apa ya? Terus tahannya berapa lama? Aku akan jawab tahannya berapa lama dulu. Tahannya tidak akan lama. Tahannya paling cepat itu 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Oh. Ya. Kenapa? Karena wajah kita tuh turun ke bawah. Iya. Apapun Biasa yang kamu mau gravitasi tarik tadi. ke atas, dia tetap akan Akan ke turun bawah, ke bawah. karena dia memang kayak alaminya memang mau ke bawah kayak gitu. Iya. Tapi kita pun berusaha berupaya terus untuk bagaimana caranya supaya nahan kayak Iya, gitu iya, punya kan. iya, Kita iya. tahan terus. Tapi bagaimanapun dia akan turun ke bawah. Jadi you mau tarik kayak gimana pun juga tetap akan ke bawah. Tapi itu akan nahan ya. Yang pertama, yang kedua seberapa mahal dan seberapa sakit setiap orang tuh beda-beda. Jadi ada benang itu ada banyak macam. Jenis. Ya, tergantung ekspektasi kamu ya juga. Kalau ekspektasi ya kamu cuma mau rejuve, gampang. Kalau ekspektasi orang yang sudah turun kayak gini, tapi ekspektasi Ya sampai tarik ada kayak gini smile punya, line gitu. you harus tarik pakai benang yang kuat. Nggak bisa pakai ibaratnya narik truk pakai tali rafia. Ketarik nggak? Tarik kalau Putus. sepabrik dok. Pabrik. Iya Jadi kan? kamu kalau mau tarik benang harus pakai itu yang buat 17-an. Aku ini gelasan nih, pakai gelasan buat layangan, ya gitu ya. Aduh, Jadi ya kita Allah. harus benar-benar set sesuai dengan kebutuhan dia dan ekspektasinya dia. Semakin berat, semakin juga babak belur hasilnya. Tapi Beauty hasilnya is semakin bagus. Ya kan? Tapi kan wanita suka disakiti. Tergantung dok, yang mana dulu. Gimana kak, puas konsultasi hari ini? Thank you Terima kasih, Mbak terima Sarah kasih sudah datang ke sama-sama. sini. Mudah-mudahan nanti tambah cantik dan aku doain bisa ketemu dengan anaknya. Amin. Amin, terima Ya Allah, ya kasih, Rabbal Dok. Alamin. Ini apa aja dok? Jadi resepnya udah saya tulis di sini ya tadi ya, kolagen ya. Tinggal treatment Kolagen. bagian mata aja sih. Treatment kalau- bagian mata. Nanti Kak Sarah konsulnya udah selesai, jadi bisa bayar di depan. Tetap bayar ya, nggak boleh nggak. Enggak, kalau siapa yang dibayar sama dokter?
Jadi saya konsul Tapi- ke dokter, dokternya bayar. Kamu iya Ci, Legend loh ini. nggak bisa loh, legend ya, kaya Legend loh. banget loh, kaya Legend loh. banget. Kita harus ngalah loh. Senior, kita ini apa? Aku mah apa tuh? Ya udah makasih banyak Thank you. Sarah.